Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih tentang adab tidur ya. Adab tidur. Wa fil khabari dalam hadis in annahu idza namal abdu ala taharatin rufi'a ruhuhu ilal arsy. Dalam hadis disebutkan idza namal abdu. Dalam hadis disebutkan jika seorang hamba dia tidur. Jika seorang hamba dia tidur ala toharotin dalam keadaan suci, ala toharotin dalam keadaan suci, rufi'a ruhuhu ilal arsy, koma bawahnya, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah. Ruhnya akan diangkat oleh Allah menuju arsy. Menuju arsy. Ya. Ini keterangan masih umum ya, masih umum. Kira-kira diangkat ke arsy itu betul enggak ruhnya itu diangkat ke arsy? Terus ada apa dia di arsy? Ya. Bawahnya Ibnu Mubarak meriwayatkan hadis dari riwayat sahabat Abi Darda. Hadis dari riwayat sahabat Abi Darda. Titik 2, idza namal insanu jika seorang manusia tidur. Idza namal insanu jika seorang manusia itu tidur. Ta'liq ya. Mayujadna. Idza namal insanu jika seorang manusia tengah tidur, urija biruhihi, maka diangkat dengan ruhnya, hatta yu'ta, sampai ruh tersebut didatangkan, hatta yu'ta biha, sampai ruhnya tadi itu didatangkan ilal arsy. Nah, itu ya, ke arsy. Koma bawahnya, fa in kana tahiron, kalau memang ruhnya dalam keadaan suci. Salah. Kalau memang hamba tersebut tidur dalam keadaan suci, fa in kana al insanu tahiron gitu. Maka jika ada seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, udzina laha bisujud, maka diizinkan untuk bersujud atas ruhnya tersebut. Diizinkan untuk bersujud dengan ruhnya tersebut.
Kemudian bawahnya wa in kana junuban. Tapi jika dia tidur dalam keadaan berhadas besar. Tapi jika dia tidur dalam keadaan berhadas besar, lam yu'dzan laha bisujud, maka tidak diizinkan ruhnya tersebut untuk bersujud. Tidak diizinkan ruhnya tersebut untuk sujud. Amin ya. Makanya kadang-kadang kan, ruh ini apa? Ruh yang keluar itu apa? Ruh yang keluar itu bukan ruh yang ada sama kita berupa jasad, kemudian ruhnya pergi mati, bukan. Ruhnya itu adalah ruh yang membarengi dia. Apalagi jadi orang Jawa itu adik cilik. Jadi dia itu yahis awalan. Dia merasakan terlebih dahulu dengan sesuatu. Kalau perasaan itu kuat, ya itu jenenge indigo ya. Jadi ruhnya itu merasakan sesuatu seperti dahulu. Kalau bahasa gampangannya itu gini, ini manusia, dalamnya ada ruh yang pokok, depannya sini ada bempernya, yaitu ruh tadi itu. Makanya dia sebelum berjalan ke sana, oh jangan, ada ini, ada itu. Kontaknya dari mana? Roh ini, bukan roh ini. Itu menembus jarak dan waktu. Kalau jarak ya keadaan ini, jalan, jangan sana, lewat sana aja, lewat sana. Kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah, dia akan menyebutkan, itu gini di sana. Tapi kalau tidak mampu, pokoknya jangan ke sana. Nah itu namanya idrok, nututi dulu. Dari mana? Ya ini bemper cilik ini. Tidak bisa jelaskan. Nah, ada juga waktu. Tahu nanti. Makanya kadang-kadang kita sadar atau enggak, pastilah kejadian. Ketika kita berhadapan sama orang gini, ngomong atau apa, kita kadang mikir gini, koyoi pernah kejadian ini ya. Koyoi pernah kejadian ini. Itu sebetulnya benih yang ditunjukkan oleh Allah untuk menunjukkan sinyal. Perhatikan sini. Lihat sini, kalau jelaskan lihat sini. Untuk apa? Hati-hati, mawas diri. Ini hakul awam. Haknya orang awam itu. Bukan orang-orang biasa. Itu biasa sebetulnya. Biasa. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa di sini? Hadza fil awam. Hadza fil awam. Ini kemuliaan, bawahnya ya, ini kemuliaan diberikan kepada orang umum. Koma bawahnya, fakaifa bil khawasi wal ulama'i wa arbabil qulubis safiyati. Lalu bagaimana kiranya dengan keadaan orang-orang yang khusus? Lalu bagaimana kiranya keadaan dengan orang-orang yang khusus? Koma, para ulama dan mereka yang memiliki hati-hati yang suci. Iya. Yang lain. Kalau orang awam aja mendapatkan seperti ini, orang khusus, orang pilihannya Allah, para al-ulama al-amilin, para arbabu qulubis shafiyah, orang-orang yang memiliki hati-hati yang bersih. Iki awam loh dikasih. Jadi makanya kalau misalnya kelihatan ada orang misalnya, kita tidak ngingkari itu. Ada orang masuk misalnya ke satu rumah, kemudian apa? Itu di sini ada ini ada gini, ini ada gini. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan itu bukan suatu yang
khususia, enggak, biasa aja kok. Biasa aja. Paham ini? Justru kalau orang pilih hanya Allah enggak nyebutkan. Diem. Enggak ngomong. Pak kemarin misalnya, ya tapi enggak perlu suudon ya, takut tidak perlu lah. Moro-moro datang orang yang kita anggap ngerti atau guru kita datang ke orang, ayo baca maulid ayo. Itu ada sesuatu. Enggak nyebutkan. Ikut jin cilik sebelah kini, jin roto gede sebelah kini, bulu nikol. Lah, apa ini? Malah di antara tipu darahnya setan itu ngadu di antara dua orang. Dia masuk kepada satu orang, dia tunduk kepada satu orang, tujuannya apa? Ngadu ini sama ini. Ini sakit. Dia bisa izin ngomong. Si jin yang ngomong diganggu sama fulan ini. Padahal enggak. Dia nyampaikan, ini percaya tukaran. Itu salah satu siasatnya iblis. Makanya kalau misalnya kita orang ini, kita ngaku ya berobat secara dohir dan batin. Tapi kalau kita orang berobat dengan secara batin, dan dia nyebutkan, kamu ini dibuat fulan, temanmu ini gini, temanmu ini gini. Jangan datang lagi, itu fitnah. Itu bikin fitnah itu. Mereka biasanya itu menyamarkan, hati-hati ya. Kalau misalnya punya salah sama orang, minta maaf aja. So apa? Enggak. Kan normal lah, inti minta maaf aja sama orang. Inti berusaha banyak sodako ya. Berbuat baik sama orang ya. Tak nyebutkan. Ngerti ya? Ini orang awam diberikan kesempatan oleh Allah, rohnya yang tadi itu terbang ke hadirat Allah untuk sujud di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, berada di arsy, sujud. Kalau dia junub, enggak. Kalau orang-orang pilihannya Allah bagaimana? Fa innahum yukasyafuna bil asrari fin naum. Maka sesungguhnya mereka telah dibuka dengan berbagai rahasia. Telah dibuka dengan berbagai rahasia di dalam tidur. Telah dibuka berbagai rahasia ketika tidur. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, atas dasar ini baginda Rasul bersabda, Naumul alimi ibadah. Tidurnya orang yang mengerti ilmu agama itu ibadah. Tidurnya orang yang mengerti ilmu ibadah itu, ilmu agama itu ibadah. Wa nafasuhu tasbih. Dan nafasnya itu terhitung tasbih. Nafasnya tasbih. Alim. Konduru. Ojo turu tok. Naumul alim ibadah. Wa nafasuhu tasbih. Naumul alim ibadah. Oh gitu ya, iya. Rukun-rukun jual beli ada berapa? Alhamdulillahnya Allah ya. Di antara mereka ada mengatakan, aku mendapatkan berbagai ijazah dalam mimpi. Dalam tidur. Ini kalam-kalam gharib sudah. Kalam-kalam pilihannya Allah. Ini harus i'tikad kalau gini. Dalam satu hadis riwayat Abu Nuaim, Nabi bersabda, naumu ala ilmin. Tidur dengan dibarengi ilmu. Tidur dengan dibarengi ilmu. Khairun min salatin ala jahlin. Lebih baik daripada sholat yang dibungkus dengan kebodohan. Daripada sholat yang dibungkus dengan kebodohan. Ini kemuliaan orang alim. Makanya orang alim itu
Jangankan menyampaikan ilmu, tidurnya itu loh manfaat. Habib Abdul Bari Al-Idrus pernah cerita, ada satu orang itu masuk masjid. Dia dibuka hijab sama Allah. Kelihatan setan. Setan lari dari masjid. Karena orang pilihannya Allah dicegat itu setan. Tanya, malaka ya la'in. Sing terkutuk, ente ini kenapa kok lari-lari kayak takutan gitu? Orang masjid itu katanya. Kenapa? Yang sholat itu? Bukan. Yang sholat itu justru mau ke sana. Itulah yang tidur di sana itu loh. Itu nafasnya, satu nafas itu mampu untuk membuat panas dan membakar diriku. Loh kok bisa? Itu sholat itu ngelambiar itu. Yang sholat itu ngelambiar. Nggak konsen sama Allah. Sedangkan yang tidur, ketika akan tidur baca doanya Nabi. Makanya nafasnya terhitung panas kepada diriku. Ini bukan cerita khurafat. Ini naumu ala ilmin. Tidur tapi dasari ilmu ya. Tidur dasari ilmu itu bukan tidur untuk nikmat, enggak. Tidurnya itu untuk memperkuat diri. Kalau kebanyakan tidur berarti bukan dasar ilmu ini. Kemudian berdalil dengan ini mengatakan apa? Ya kalau gitu kita orang tidur terus saja, tidak ada masalah. Loh, berarti tidak dengan ilmu. Tidur dengan ilmu itu menyedikitkan tidur. Adabnya tidur. Itu lebih baik daripada sholat ala jahlin. Tapi bodoh. Sholatnya bodoh, tidak ngerti apa-apa. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bacaannya tidak tepat, Fatihahnya tidak tepat, rukunnya tidak ngerti. Paham? Ini makna ya naumul alim ibadah. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan orang alim. Jangankan sadarnya, tidurnya itu ibadah. Tidurnya ibadah, jalannya ibadah, ngomongnya ibadah. Semuanya ibadah. Orang-orang pilihannya Allah ya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad dalam salah satu perkataannya, nasihatnya beliau pernah menceritakan, ruh itu keluar nanti ketika tidur, bukan mati ya, bukan ruh karena mati nanti, bukan. Ruh itu keluar nanti bergantung apa yang disenangi. Apa? Yang disenangi, ya ke situ naik terbangnya dia. Dia senang orang alim, mimpi orang alim. Dengan satu orang alim mimpi bertemu dengan orang alim. Makanya mimpi orang alim itu kemuliaan. Seneng dunia, ya mimpi dunia. Kepingin duit toko, mimpi toko. Kepingin duit mobil, mimpi mobil itu. Kenapa? Itu rohnya terbang ke sana. Rohnya terbang ke sana, nyeritakan. Nyeritakan apa? Keadaan haliyah dohirnya. Keadaan dirinya itu gimana ya, seperti itu rohnya. Oh ya sampai oh. Wis uripe syuhul dodolan minyak. Turu mimpi dol minyak. Harusnya ketika sadar jualan di toko karena untuk maisha, tidurnya mimpi Abu Bakar Gresik, Habib Sholih Tanggul, itu ayah. Paham enggak? Itu tanda kebaikan ya. Cuma Habib Haddad memberikan indar di sini. Hati-hati. Jangan pernah engkau tertipu dengan mimpi, jangan engkau pesimis dengan mimpi. Jadi kalau misalnya kita orang tiap waktu misalnya, mimpi orang soleh, jangan ketipu. Karena ini kalau sudah dimasuki setan, ngatakan setan, itu Masya Allah ya, tiap waktunya itu mimpi, dari apa ini? Mimpi orang soleh, mimpi orang ini. Ayo, iya ya, koyo iya. Tak delok-delok koncoku ndak pernah kok ini. Buyar sudah habis. Itu tujuan setan. Jangan tertipu dengan mimpi. Dan jangan pesimis sama mimpi. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Mimpi apa? Mimpi jatuh, mimpi ditabrak, mimpi dibacok, mimpi untune coplok dia pas meriang. Tangi turu nangis, dikelompokno anake. Nah, bapak nek duwe salah. Ana apa iki? Ada apa? Mimpi untune coplok. Enggak perlu pesimis sama. Nabi ngajar kenapa? Kalau pas kita orang tidur mimpi tidak bagus, ya. Kalau pas ente ngadep ke kiri, ente ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa? Tanpa meludah.
Seperti baca Nawawi itu. Wis, tapi ojo dihidoni. Apalagi sebelah inti temen inti ojo. Oh, jangan. Ya tukaran ini kalau kancamu. Setelah itu ngadep ke kanan, baca istighfar sama Allah. Paham ini ya? Itu nggak perlu takut. Jangan ketipu dengan mimpi, jangan pesimis sama mimpi. Selesai. Mimpi dari kemanten, mati. Sama macam begini. Kadang-kadang ada orang meninggal. Ya sudahlah, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir laha warhamha, kan gitu kan? Nanti ono omongan, tahu enggak sebetulnya itu 2 hari sebelumnya dia mimpi jadi kemanten. Mau mimpi jadi kemanten, mau mimpi tidak jadi kemanten, kalau sudah mau meninggal ya meninggal. Kita minta sama Allah panjang umur sehat, sudah. Itu insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.